Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqnal ikhlasa fin niyyati wal qawl wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fakullu hadisin dakhala fil wujudi sawa'un kana minal a'yan jam'u 'ainin wa huwa kullu ma lahu hazmun am kana minal a'malil ikhtiyariyah aw ghairil ikhtiyariyati fa huwa bi khalqillahi ta'ala. Fal'ayanu kulluha minad darrati wa hiya asgharu hazmin narahu munfasilan an ghairihi bil ainil mujarradati wa hiyal haba alladhi yadharu inda dukhuli nuri syamsi minal qawwati aw ma kana asgharu minha ilal arshi alladhi huwa akbaru makhluqatillahi ta'ala min haitsul hajmu hiya bi khalqillah. Fakullu hadisin dakhala fil wujud, dan setiap makhluk yang ada, yang telah diwujudkan oleh Allah Ta'ala, ya, dari tidak ada menjadi ada, sawa'un kana minal a'yan, baik itu berupa semua itu berupa benda, a'yan, jam'u ainin wa huwa kullu ma lahu hajmun, semua benda yang terlihat, ya, ini yang terlihat. Ada benda yang tidak terlihat, karena semua makhluk itu benda. Nah, jam'u ainin wa huwa kullu ma lahu hajmun. Semua itu hajm, yaitu benda yang punya ukuran. Ya, semua benda yang punya ukuran. Jadi ada benda yang tidak bisa dibagi-bagi, ada benda yang bisa dibagi-bagi. Benda yang tidak bisa dibagi itu benda inti, kalau bahasa bahasa ilmu fisika itu atom gitu ya. Benda inti yang tidak bisa terbagi lagi. Sedangkan benda yang bisa dibagi itu ada benda yang dipegang oleh tangan, ada benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Nah, benda yang bisa dipegang oleh tangan contohnya ya cahaya, terus kegelapan, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan benda yang bisa dipegang oleh tangan, ya, batu dan seterusnya. Termasuk perbuatan amkana minal a'mali. Jadi semua itu benda tadi itu mempunyai perbuatan. Seperti pohon jatuh, ya, tumbang, kemarin ada pohon tumbang nggak di rumahmu. Angin mobat mabit itu kan juga perbuatan benda. Kemudian hujan turun, kemudian petir, kemudian daun jatuh dari pohonnya, ya, batu yang jatuh dari lereng gunung dan seterusnya. Semua itu benda yang punya perbuatan. Nah, perbuatan ini ada ikhtiyariyah atau ghairil ikhtiyariyah, yaitu perbuatan yang bisa diusahakan atau perbuatan yang tidak bisa diikhtiarkan atau diusahakan. Fahuwa bi khalqillahi ta'ala, semua itu diciptakan oleh Allah. Jadi kalau ada daun jatuh, kemudian nanti jatuhnya itu melumah, mengkurap atau berdiri, itu juga semua sudah ditentukan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Fal'a'yanu kulluha, ya,
semua a'yan tadi, yang benda yang bisa dilihat tadi, ya, kulluha semuanya itu mulai dari yang terkecil ya apa? Minad darrah. Dari yang terkecil yaitu darrah. Apa itu darrah? Wahia asgharu hajmin narahu mungfasilan. Yaitu benda yang terkecil yang dapat dilihat oleh mata secara langsung ana ghairi bil ain atau tanpa dengan mata, ya. Al mujarradati wahiyal haba, ya. Eh, jadi bisa nampak oleh mata, bisa nampak tidak oleh mata. Yaitu apa? Haba al haba. Haba itu apa? Alladzi yadharu inda dukhuli nuri syamsi minal qawwati au ma kana asgharu minha. Yaitu benda yang terlihat ketika ada cahaya matahari yang lewat dari sela-sela dinding, ya, atau gedek misalnya. Kalau di sini gedek. Au kana ma au ma kana asgharu minha. Ya, jadi seperti itu. Jadi atau darroh itu bisa dimaknai dengan semut merah yang kecil. Ya, seperti titik merah gitu. Nah, ini benda yang terkecil yang terlihat. Ada benda yang tidak terlihat oleh mata, tidak secara langsung. Itu ada bakteri kalau di secara biologi, bahasa biologi, ada bakteri, ada virus, ada macam-macam. Ada kromosom. Nah, semua itu diciptakan oleh Allah. Ilal arsy, sampai kepada arsy. Itu makhluk terbesar. Alladzi huwa akbaru makhluqatillahi ta'ala min haitsul hajm. Hiya bi khalqillah. Yaitu makhluk yang terbesar yang diciptakan oleh Allah yang punya ukuran. Nah, ukurannya seberapa? Nah, kemarin kita sudah bahas itu, yaitu ketika dikumpulkan langit, 7 langitnya, ketika dikumpulkan 7 langit, dibandingkan dengan kursi, makhluk Allah yang bernama kursi, itu seperti cincin, ya, yang ada di padang pasir, ya, yang sangat luas. Nah, ketika dibandingkan seperti itu berarti terlihat sangat kecil 7 langit itu. Ya, 7 langit itu adalah ibarat cincin, sedangkan kursi adalah gurun pasir yang luas. Sedangkan kursi dibandingkan dengan arsy itu seperti cincin kursinya, kemudian arsy-nya itu padang pasir yang luas. Nah, jadi luar biasa besarnya. Itu pun diciptakan oleh Allah. Nah, sedangkan Imam Ali, ya, Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karramallahu wajhah, beliau mengatakan bahwa innallaha khalaqal arsya idharan liqudratihi walam yattakhidhu makanan lidatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arsy untuk menampakkan. Sesungguhnya Allah menciptakan arsy untuk menampakkan kekuasaannya. Idhara liqudratihi, menampakkan kekuasaannya, kekuasaan Allah Ta'ala. Walam yattakhidhu makanan lidatihi, dan tidak menjadikan arsy tadi sebagai tempat bagi zatnya Allah. Tidak sama sekali. Jadi ketika ada akidah yang di luar sana mengatakan Allah ada di atas aras, itu mereka sudah mentasbihkan Allah, menyerupakan Allah dengan benda. Ya. Karena apa? Karena sebelum ada makhluk, satupun belum ada, Allah ada, sudah ada. Ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa zaman. Setelah Allah menciptakan tempat, makhluknya
Ya, seluruh makhluknya tetap Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Karena sesuatu yang berubah itu pasti membutuhkan yang merubah. Dan mustahil Allah berubah. Itu yang harus dipahami ya. Nah, itu mudah sekali untuk mematahkan akidah-akidah yang sesat, menyesatkan di luar sana. Tidak boleh kita maknai Allah bertempat di atas, di mana-mana, tidak boleh. Karena di mana, bagaimana, kapan, dan bagaimana itu tidak layak bagi Allah. Ya. Wa kadzalikal a'malud dhahirah. Sebagaimana juga a'mal dhahirah, perbuatan dhahir, min kulli harakatin lil ibadi wasukun. Dan perbuatan dhahir seperti bergerak, min kulli harakah, sebagaimana setiap benda itu bergerak, ya, jadi setiap benda tadi bisa bergerak, wasukun, dan juga diam. Nah, jadi ini termasuk sifat makhluk. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah turun dari langit di sepertiga malam, itu mereka berarti apa? Mentasbihkan Allah. Mereka kalangan Wahabi itu kan mengatakan Allah turun di sepertiga malam, kan begitu toh. Kemudian naik lagi. Emangnya apa? Kalau malaikat justru yang benar itu malaikat. Karena yang diperintah itu kan malaikat. Malaikat rahmah, membawa rahmatnya Allah kan. Jadi gitu. Jadi malaikat itu turun di sepertiga malam untuk apa? Untuk melihat siapa saja yang bermunajat kepada Allah. Sepertiga malam itu mulai dari maghrib sampai fajar, dibagi telu.